Halo Bang, nggak apa-apa lah Bang, ntar kan PowerPoint-nya juga bisa di-share ntar di grup. Jadi ini, eh, nah yang paling kanan coba, satunya. Halo Bang Dosma. Nggak apa-apa kayak gini aja, ntar kayak gini aja nggak apa-apa. Sopir. Nggak apa-apa lah kayak gini. Ntar kan Gak di-share apa-apa. juga, nggak apa-apa lah. Oke, kita mulai ya Bang ya. Oke. Oke, selamat Oh, sore semuanya, selamat datang kembali di udah pun udah. Filotalk yang keempat, Millennials Law Awareness. Topik kita hari Kan ini udah. bersama saya, moderator Peter dari Filoid ya, dan pembicara kita hari ini adalah Bang Dosma Tenang aja. Roha Sijabat, SHMH, CLI. CL. CLI, sorry, bukan Celi ya. Ya. Oke, Oke. pertama-tama kita mau kenalin dulu apa sih Filoid itu yang ngadain acara Filotalk ini. Filoid adalah startup digital yang bergerak di bidang sharing knowledge. Jadi ini adalah website di mana kamu bisa berbagi pengetahuan, pendapat kamu, berdiskusi tentang berbagai macam hal. Dan kemarin-kemarin Filotalk udah pernah ngebahas tentang IT, tentang psikologi, tentang bisnis. Dan sekarang yang keempat ini kita topiknya tentang hukum. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, berdiskusi, kita bakal prioritasin untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di philoid.id ya. Jadi ntar teman-teman masuk aja ke room yang udah ada di Philoid.id tentang millennials law awareness ini. Dan kita juga bakal kenalan dulu nih dengan pembicara kita hari ini, dengan narasumber kita hari ini yaitu Bang Dosma. Sehat ya Bang ya? Puji Tuhan, selalu sehat. Oh, puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih Bang? Kesibukan pastinya ya menangani kasus lah ya. Karena kan kita memang Mm-mm. fokus di lopem dan Mm-mm. juga penanganan baik di dalam pengadilan juga di luar pengadilan. Jadi Oh, agenda tetap on schedule. oh, Iya. meskipun ada COVID gini tetap masih kasus apa penanganan kliennya masih normal gitu atau sempat ada kendala gimana? COVID tidak menghalangi kita berkarya lah ya. Apalagi kita anak muda, Mantap. banyak cara lah ya. Wah, Banyak mantap cara mantap. untuk kita berkarya. Contoh nih, kami tinggal di gedung sampai jam Mm-mm. 8, berarti kita lebih percepat masuk kerja. Di Mm-mm. Mm-mm. pengadilan tidak bisa datang para saksi, ya kita buat dengan berbagai cara strategi hukumnya biar lebih mengena pada saat kita persidangan. Gitu banyak cara lah. Oke, oke, oke. Iya. Dan sedikit profil tentang pendidikan Bang Dosma ini sebelumnya S1 S2-nya di STHB ya Di Bang ya, STHB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. Bandung ya. Ya, Dan sekarang sebagai founder di Lokom uh, Law DRS. Firm DRS yang di Bandung Yes, ya. di Tepatnya di Bandung. Jalan Riau ya. Jalan Riau, kita ada di Gedung Kompas. Gedung Kopas Jalan Riau Ya, Bandung. Jadi beliau ini Bang Nusma ini adalah founder, lawyer, ya. dan kalau tadi Celi itu likuidator ya. Likuidator. Jadi itu fokus juga di company perusahaan. Mm-mm. Ya, mungkin orang banyak mengenal itu kurator. Kalau kurator, Kurator. ya kalau kurator kan beda skupnya dengan kita. Kalau kita lebih ke skup perusahaan dalam Mm-mm. hal contoh eh, untuk membangkrutkan lah ya, menyelesaikan kasus-kasus di perusahaan disebut dengan likuidator. Oke. Ya, Oke Bang, mungkin ini yang diturunin juga kedengeran deh.
Ntar nggak Kedengeran kelihatan ya? wajah gantengnya Bang Dosma. Siap, Capek siap. juga ntar. Sampai pegel ya. Nggak usah, itu Siap, kedengeran kok suaranya. siap. Oke, Oke, silakan Bang Dosma untuk presentasinya. oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, ini kita lagi persiapan ya. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Saya akan memberikan pemahamannya secara mendasar, tapi tidak terlalu meluas, tidak terlalu teoritis ya. Ini kurikulum vitae-nya nggak usah dibaca lagi kali ya. Nggak apa-apa Bang, ntar kan dikasih, jadi Ya, bisa nanti baca dikasih sendiri. ya. Biar nanti kita lebih tepatnya, lebih bagusnya kita interaktif. Oke, Ya, boleh, generasi boleh. milenial dan kesadaran mereka akan hukum. Kalau bahasa gaulnya melek lah ya, melek hukum. Oke. Kesadaran hukum. Saya coba di sini apa itu kesadaran hukum sebelum kita berbicara mengenai ITE, kasus-kasus juga yang lagi viral. Saya juga berbicara di sini mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa itu hukum gitu. Kesadaran hukum itu kalau menurut KBBI itu berasal dari kata sadar yang berarti insaf, tahu dan mengerti. Bang, Dan sorry Bang, dipotong bentar Bang. siap. Kalau Bang Dosma lagi buka slide berapa ini? Di kita masih di slide pertama, di judul. Ini slide yang kedua ya. Generasi milenial dan kesadaran mereka akan hukum. Di situ udah keberapa ya? Masih di pertama, masih di judul. Delay ya. Mungkin Masih di judul. masih di judul. Saya udah geser nih. Masih? Coba tutup terus buka lagi. Ini aku tutup. Tutup buka lagi gitu. Tutup buka lagi. Oke, ini udah ditutup. Coba lagi. Terus? Ini udah ditutup. Kalau dibuka lagi coba. Buka lagi. Dibuka lagi ya. Oh, emang mungkin koneksinya telat ya. Tadi baru ngegeser gitu. Baru ngegeser ya. Koneksinya telat ya. Udah? Oke, sekarang udah ke slide ketiga. Oke. Udah slide ketiga. Oke, dilanjut ya. Silakan. Oke. Generasi milenial dan kesadaran hukum mereka akan hukum ini, kita lebih tepatnya saya juga lebih menggalinya itu adalah kesadaran hukum itu apa. Kesadaran hukum itu kan intinya kan kita tahu, mengerti, dan paham. Ya, berarti kesadaran hukum berarti juga kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum itu sendiri yang ada. Dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum itu sendiri. Begitu. Itu yang slide keempat. Terus, apa itu definisi hukum? Karena orang sering berpikir hukum. Ya, bahkan sudah diberikan orang yang awam hukum itu ada laporan polisi, ada suatu somasi, tapi dia tidak mengerti ini hukum ini apa ini. Ya, sejenis makanan apa ini ya. Karena kan kita negara hukum ya. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, ya kita harus mengerti apa itu hukum. Definisi hukum itu sejatinya masih dicari-cari oleh para sarjana di mata saat mereka hidup. Bahkan sampai detik ini tidak ada suatu keseragaman mengenai definisi hukum itu sendiri. Gitu. Hukum itu sangat luas, cakupannya juga sulit didefinisikan, karena hukum itu tidak hanya tertulis, juga yang tidak tertulis, seperti adat istiadat, itu adalah bagian dari hukum itu sendiri. Terus gimana kita dapat mengerti arti hukum? Ya, dari definisi banyak hukum, saya lebih memfavoritkan dan juga yang lagi fakultas hukum, yang lagi berkuliah, sering menggunakan definisi dari Bapak Mukhtar Kosumatmaja, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad. Definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat. Itu perlu digarisbawahi, definisi hukum itu ada asas, ada kaidah, ada juga termasuk lembaga, tidak hanya manusia. Lembaga itu seperti perusahaan dan juga badan usaha lainnya itu disebut dengan lembaga dan juga instansi lainnya. Dan juga ada proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah atau aturan yuridis itu sendiri dalam kenyataan di masyarakat. Itu salah satu definisi dari
Bapak Mukhtar Kusumatmaja dari banyak definisi-definisi, ini yang kita lebih skupnya biar kita terarah diskusinya ya. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Ya, ada di sini suatu ketersediaan, ada suatu niat dari masyarakat itu sendiri dalam berperilaku. Dan pastinya sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh pemerintah. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Ya, di sini kita berbicara mengenai kesadaran hukum, juga kita berbicara mengenai kesadaran nilai-nilai. Dan juga kita berbicara mengenai apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Patuh atau tidaknya, hal yang membedakannya itu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut. Ya, maka ada sanksi. Ada suatu tanggung jawab, ada hak, dan jika dilanggar, maka ada sanksi. Itu yang disebut dengan kita melek kesadaran hukum, karena ada suatu sanksi yang menghantui setiap orang, karena semua orang sama di mata hukum. Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan, atau perbuat, atau yang seharusnya tidak kita lakukan. Ya, yang bisa atau tidak kita lakukan, atau perbuat, terutama terhadap orang lain. Ya, kenapa berbicara orang lain? Karena harus ada unsur yang dirugikan pada saat nanti kita berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Jadi, antara makhluk manusia nih dengan yang lainnya harus ada unsur yang dirugikan dan harus ada suatu perbuatan hukum. Maka disebut dengan adanya suatu kesadaran dan juga ada sanksi yang akan mengenakan ke siapapun manusianya itu sendiri. Lalu apa hubungan milenial dengan kesadaran hukum? Ini seru nih kata milenial nih. Bahkan kemarin saya juga sempat mengikuti yang webinar kemarin bahwa milenial itu umur berapa sih sebenarnya? Bahkan ada yang sudah usia tua dia merasa milenial. Ya, yang pastinya di sini adalah berpikir lebih modern lah ya. Ya, dan secara usia juga pastinya menjadi patokan pertama. Perkembangan era digital yang sangat cepat saat ini sangat berpengaruh kepada masyarakat, terutama kaum milenial. Ya, ini yang menjadi sorotan. Bahkan kalau di cross-check, ya, dari laporan polisi, ya, sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah, itu rata-rata anak muda adalah sebagai pelakunya. Begitu. Dan ini juga lagi disorot mengenai ITE. Dan ini bisa mengenakan ke siapapun orangnya, bisa akan terjerat hukuman tersebut. Ya, dampaknya terhadap milenial. Kenapa disebut dengan dampak? Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memakai gadget itu sekarang bukan kebutuhan tersier ya, bahkan kebutuhan primer. Tapi kebutuhan primer ini bisa dilihat di layar. Di sini itu tidak hanya Facebook, tidak hanya Instagram. Ya, bahkan ada YouTube, ada Bigo, ada WeChat, dan lain-lain. Ya, kami tidak usah menyebutnya semua, tapi yakin saya semua anak muda milenial, karena pasti dipromosikan juga oleh aplikasi itu sendiri. Ya, bahkan ada orang penasaran, klik, ya, penasaran lagi, mainkan, penasaran lagi, jadi korban. Gitu. Ya, misal kejahatan dunia maya atau cybercrime, hoax, pencurian data, pornografi, dan lain-lain. Penyebaran informasi dan data yang cepat dapat menyebabkan berbagai masalah. Itulah salah satu timbulnya suatu permasalahan hukum. Ya, dan kita fokus pastinya ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik yang sebelumnya disahkan sejak tahun 2008. Nah, ini nih. Mungkin kawan-kawan semua bisa men-zoom. Ini adalah bagian. Ini adalah mengenai case, ya. Dan kita juga selaku lawyer tidak bisa memungkiri jika ada klien yang datang dengan posisi kasus seperti ini, kita tidak boleh menolak. Ya, selama itu dia ada suatu dasar hukum yang membenarkan dia, bahwa kita juga harus membantu mereka. Ya, pornografi di media sosial, ya, sekarang itu lebih sangat-sangat mudah sekali untuk diakses oleh siapapun, mau umur berapapun, ya. Tapi pertanyaannya, siapakah yang ada di dalam video tersebut? Siapakah yang mengakses video tersebut? Ya, ini kasus yang dulu yang sempat viral ya, sejak
sejak pertama kali muncul undang-undang pornografi dan juga undang-undang ITE mengenai kasus Ariel. Ya, bahkan disebut putusan tersebut itu adalah mengenai tekanan dari masyarakat itu sendiri, tidak dengan dasar hukum itu sendiri. Kenapa harusnya yang dijerat itu adalah yang menyebarkannya? Kenapa? Karena dia ada suatu niat jahat untuk menyebarkan dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya, apakah di dalam video ini disebut sebagai korban atau sebagai pelaku? Nah, ini yang perlu nanti kita bahas, dan ini sudah banyak perdebatan juga mengenai video pornografi tersebut. Juga ada kasus prank yang terbaru nih. Ya, karena ini juga sorotannya di Bandung dan menjadi berita nasional ya. Ini viral sekali. Ya, viral video Ferdian bahwa dia memberikan suatu kado, suatu makanan ya, kepada waria lah ya, kaum waria. Kita tidak melihat dia jenisnya bagaimana, perilakunya bagaimana, tapi kita melihat itu adalah manusia yang berhak untuk dilindungi gitu. Bahkan kasusnya pun tetap berlanjut waktu itu walaupun ada negosiasi ya. Negosiasi karena begitulah faktanya di dalam proses peradilan, tidak tahu karena semua ditutupi kasus tersebut. Dan juga ada prank sembako sampah, juga bully di tahanan masuk tong sampah, dan banyak sekali lah. Banyak sekali kasus yang berawal dari prank. Padahal pemahaman prank itu niatnya baik ya, membuat suatu hiburan, tapi tidak menjadi suatu hal yang dipastikan bahwa itu tidak ada niat jahat di dalamnya. Ya, puji Tuhan sekarang sudah kepolisian lebih jeli memantau apakah niatnya ini baik atau tidak. Jadi bagaimana sikap milenial nih agar bisa menumbuhkan kesadaran akan hukum? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami? Kesadaran hukum dapat dibangun melalui beberapa tahap atau proses. Ya, ini adalah bagian dari usul kita. Nanti juga kalau ada penambahan dari teman-teman, kita juga sangat welcome pastinya nanti data ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Tahap pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum. Tahap kedua, kita harus paham dulu. Ya, tahu dengan paham itu lebih tingkat levelnya lebih di atas lagi karena kita memahami apa hak dan tanggung jawab dan juga sanksi di dalamnya. Kita memahami secara dalam. Ketiga, tahap sikap hukum. Ya, bagaimana attitude kita? Ya, berarti kalau kita sudah memahami ada suatu sikap yang kita lakukan. Apakah kita menjalankannya atau tidak? Ya, apakah kita patuh atau tidak? Ini adalah bagian dari tahap ketiga. Dan tahap keempat, pola perilaku hukum itu sendiri. Tahap pola perilaku ini adalah sudah secara umum bagaimana kita berperilaku kepada masyarakat itu sendiri dan bagaimana hukum itu hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Simpelnya penggunaan media sosial dengan hal-hal positif, dengan melihat konten-konten yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Ya, saya ulang ya. Dengan melihat konten-konten yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Jadi, pertanyaannya, konten A, B, dan sampai dengan Z, apakah itu berpengaruh positif atau negatif? Kita harus mengetahui, kita harus memahami, kita harus bersikap, dan kita membentuk suatu pola. Kenapa? Karena pertanggungjawaban hukum itu sendiri, itu ditanggungjawab oleh masing-masing itu manusia sendiri. Karena dalam hukum disebut barang siapa. Siapapun itu manusianya, dia akan bertanggung jawab secara sendiri terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Jadi, dia memilih mana nih yang menjadi hal negatif, mana yang menjadi hal positif. Ya, ini kami kasih contoh. Ya, ini adalah bentuk bagian dari karya anak muda. Ya, sebenarnya ini yang sudah kami bentuk sejak awal, tapi kami menggunakan beberapa konsep dan juga pemain isi konten tersebut anak-anak muda semua. Ya, bahkan dulu pernah ada mengenai santet. Oh ya, santet. Kita buat secara hukum bagaimana. Ya, bahkan di RUU-KUHP pernah mau dibuat mengenai undang-undang mengenai santet. Kita langsung buat duluan. Terus kalau mengenai ITE, bullying terhadap anak-anak, bagaimana sebenarnya penerapannya, kita buat berupa konten. Ya, ini kan hal positif ya. Nggak tahu kalau teman-teman bagaimana menafsirkan mana negatif, mana positif. Oke.
Dan juga contoh ini juga bagian dari hal yang positif menurut saya, ya menghina di medsos berujung pidana, yes, ya. Terus juga kita berbicara mengenai walaupun milenial kita juga harus peka dengan hukum lainnya, seperti kami juga pernah membahas mengenai harta waris, ya harta waris karena namanya warisan pasti akan turun ke keturunan selanjutnya, berarti akan menyentuh kaum milenial bagaimana bersikap, jangan sampai dengan ada warisan malah menjadi pelaku tindak pidana. Ya, contoh penyerobotan, pemalsuan tanda tangan, dan lain-lain. Ya, jadi kita intinya harus peka, harus melek dengan apa itu hukum. Jadi kita tidak boleh sembarangan berbicara mengenai, oh saya melek dengan hukum, saya paham dengan hukum. Tapi kalau tidak memahami, bahkan kita yang praktisi hukum sekalipun, setiap menangani perkara, case apapun, kita harus melihat undang-undang kembali lagi, bahkan untuk merangkai unsurnya itu sendiri. Undang-undang ITE baru dan resiko hukum bagi pengguna media sosial. Ya, ini 1000 wajah undang-undang ITE baru. ITE baru itu tahun 2016, banyak perubahan-perubahannya, ya, tapi pada intinya tetap memberikan sanksi sosial dan lebih tepatnya adalah sanksi hukuman badan kepada para pelaku. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap untuk kita lebih interaktif untuk diskusi, dan skupnya pastinya mengenai milenial itu sendiri, dan juga ITE, tapi kalau kita coba mengarah ke hukum lain, tidak apa-apa, karena perlu saya sampaikan, saya juga secara pribadi, saya juga spesialis di bidang tanah dan hukum perusahaan, jadi masih bisalah kita diskusi secara skup agak meluas, tapi tetap dalam koridor milenial ya. Oke, Bang. Yes. Makasih nih untuk share-nya. Oke, sama-sama. Dapat pencerahan yang berbeda dari Jessica kemarin. Kita dapat Thank you. pendapat, insight yang berbeda dari Jessica. Dan ada memang beberapa yang menarik ya untuk bahas milenial ini. Dan ini emang mungkin undang-undangnya bisa terbilang baru gitu. Kita lihat kayak prank, kayak bullying, kayak gitu yang zaman dulu pasti belum ada gitu. Yes. Dan buat saya ini kayaknya menarik nih Bang. Kan waktu itu prank zaman kita mungkin masih SMP, SMA, ada orang ulang tahun kita prank nih. Ada orang ulang tahun kita prank, kita siram, kita jailin gitu. Tapi kayaknya selama ini fine-fine aja. Tapi mungkin sekarang ada sifat atau sikap kayak gitu tuh malah bisa jadi dibawa ke ranah hukum gitu ya, sikap prank kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan dari saya ini sikap bukan perilaku prank gitu yang mungkin entah itu kayaknya mungkin direkam ya untuk disebarluaskan, itu tuh dilihatnya dari aksinya atau niatnya. Iya, oke. Itu pertanyaannya. Oke. Ini dalam penerapan hukum, contoh ini ada case masuk gitu, dan dia membuat laporan atau tidak membuat laporan. Yang pertama dilihat itu adalah mengenai niat. Niat ini niat baik atau niat jahat. Ya. Kalau niat jahat, contoh dia ulang tahun temannya nih diikat terus terluka gitu kan, ya pertanyaannya niatnya apa dulu nih, dan harus secara niat jahat ada nih unsur niat jahat, terus ada yang merasa dirugikan, pertanyaannya orang yang di prank tersebut, ya orang yang merasa korban itu dirugikan atau tidak. Kalau dia menjawab saya tidak dirugikan, tidak boleh ditindak secara hukum. Ya, jadi saya ulang, yang pertama ada niat jahat, dan juga yang kedua yang terpenting adalah ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah disebut dengan korban. Begitu. Oke, berarti pertama niat. Sebenarnya kan kalau niat gitu ntar juga bisa dibilang bohong. Enggak kok, saya nggak ada niat untuk jahat gitu. Kita cuman usil aja gitu. Tapi kalau misalnya dari pihak korban yang rasa dirugikan, itu bisa jadi masalah dan dibawa ke ranah hukum gitu ya Bang ya. Betul. Niat itu tidak boleh ditafsirkan oleh dia sendiri. Itu oleh penegak hukum itu sendiri juga. Ya, apalagi contoh nih udah luka nih. Ya, divisum. Ya, masa dibilang bercanda? Gitu kan, gitu. Nanti harus ada bukti-bukti juga sih yang minimal 2 alat bukti juga untuk membenarkan bahwa itu ada niat jahat. Baik. Oke, Bang, kita masuk ke pertanyaan yang ada di Filoid. Ini pertanyaannya anonimus, jadi nggak tahu siapa yang nanya ya. Apakah ada perbedaan awareness kaum milenial di Indonesia dengan di negara lain akan hukum yang berlaku di negara masing-masing gitu? Kesadaran hukum.
Menurut Bang Oke. Dosma tuh gimana sih awareness anak milenial di Indonesia dengan yang di negara lain gitu, entah Singapura, Malaysia atau di Eropa gitu. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Itu simpel jawabannya sih. Itu pasti. Pasti ada perubahan dan pasti banyak perubahan. Karena budaya itu sendiri. Hukum itu kan tercipta ya di masyarakat itu sendiri, terbentuk oleh di lingkungan oleh masyarakat itu sendiri dan untuk kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Karena tujuan hukum itu kan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga kebahagiaan dan juga banyak tujuan-tujuan hukum lainnya yang pastinya kan itu ada suatu kepastian hukum yang dibentuk karena dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini budaya di Indonesia dibutuhkan. Ya, Mm-mm. jadi mengenai kesadaran hukumnya itu pun berbeda dengan negara lain. Contoh budaya lain pun, ya untuk melakukan perbuatan sikap ke pihak lain pun berbeda. Berbeda dengan kita. Hukuman penerapannya pun berbeda, begitu. Simpelnya begitu, pasti berbeda. Ya, ya, pasti berbeda. Iya, Oke, pertanyaan selanjutnya masih anonimus ini. iya. Bagaimana apabila ada seorang karyawan yang di PHK? Ini mungkin udah agak Ketenaga kerjaan. spesifik, tapi mungkin ya milenial ngalamin di PHK gitu ya. Ini curhat ini kayaknya. Bagaimana bila ada seorang karyawan yang di PHK tetapi tidak mendapat pesangon karena alasan pandemi COVID-19 yang ada saat ini? Upaya hukum seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hak kita sebagai karyawan? Oke, sebelumnya thank you ya pertanyaannya. Ini juga banyak sebenarnya klien kita juga ada beberapa yang mengalami hal yang sama nih. Tapi kalau Hmm. kami nggak mau terkecoh, kami pasti melihat dulu nih case per case-nya. Kenapa? Karena kita berawal dari perjanjian kerjanya. Ya, Mm-mm. berawal dari perjanjian kerjanya. Ada orang karyawan juga saya dipecat. Ya, padahal dia untuk project per project gitu kan, PKWT atau PKWTT. Kita harus melihat terus secara undang-undang tenaga kerjaan ada nggak pernah secara rapot dia jelek gitu kan. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah mengenai COVID itu sendiri itu kan ada tuh ada negosiasi dari perusahaan dengan karyawannya mengenai gaji itu sendiri, tapi tetap tidak jauh dari koridor dari UMR itu sendiri gitu. Mm-mm. Jadi kalau mengenai dari perkes itu harus jelas dulu dia posisinya apa, ya karyawan tetap atau tidak tetap, dan juga harus mempelajari dari isi perjanjian kontrak kerja dia sendiri gitu. Kalau ada yang dilanggar berarti ada suatu hak dia yang tidak diberikan oleh perusahaan. Intinya kan prinsipnya begitu. Kalau ada suatu merasa saya dirugikan, berarti ada hak dia yang tidak didapat. Pertanyaannya dalam perjanjian itu ada nggak haknya dia yang tidak didapat? Itu aja sih simpelnya. Oke, ini saya melanjutin pertanyaan dari situ ya. Misalnya orang ini diperlakukannya yang tidak adil gitu ya, Yes. diberhentikan secara sepihak, Oke. Okay. dan ya anggaplah itu emang menyalahi aturan gitu. Nah, Oke. kalau Okay. misalnya orang ini eh, ya nggak tahu menau soal hukum dan nggak kenal lawyer atau gimana prosedurnya, apakah dia harus ke Kementerian Ketenagakerjaan atau gimana nih caranya Ya, buat Bang Dosma untuk orang-orang seperti ini? ya, mengenai itu kan itu ada instansinya sendiri bisa membuat laporan juga. Ya buat pengaduan gitu kan. Tapi yang lebih terpenting itu adalah nggak ada alasan bahwa saya awam hukum. Saya tidak tahu mengenai tanggung jawab saya. Saya pernah melakukan kesalahan, iya gitu. Tapi kita harus peka juga di dalam selain dari Undang-Undang Tenaga ada disebut dengan peraturan perusahaan. Ya, dalam kontrak kerja secara tidak langsung otomatis itu wajib patuh kepada peraturan perusahaan dalam hal aturan internal itu sendiri. Dan pertanyaannya kalau bisa, saya bisa nggak membuat pengaduan pelaporan? Bisa. Itu kan ada instansinya yang sampai biasanya berujung ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa, itu haknya tetap dijaga. Masalah nanti putusannya bagaimana kan PHI yang memutuskannya nanti. Oh, gitu. Ya, dan kita sarankan kalau memang dia melebihi lebih dari satu orang atau ada temannya yang senasib, mending jalan bersama lebih bagus. Oh, gitu. Betul. Jadi Oke, jangan buat sendiri-sendiri karena pasti nanti kan saling support mana saksinya, ya, 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 bagaimana memperkuat alurnya. ya ini ya. Betul. Kita sarankan jangan sendiri dan itu adalah hak saudara. Tapi kalau sudah paham dulu mengenai hak dan kewajiban, jadi jangan melakukan suatu hal yang konyol juga, buang-buang waktu. Iya. Oke, mungkin untuk teman-teman di sini gitu ya yang mungkin punya kenalan atau mengalami seperti itu bisa nih saran dari Bang Dosma dilakukan atau Iya. disampaikan ke rekan-rekan atau kerabatnya gitu yang mengalami hal Yes. seperti ini.
Masih pertanyaannya dari Filoid, dan kemarin ini Oke, sempat ditanyain. Kan tapi oke. Jessica dan Bang Dosma punya firma hukum yang berbeda. Siapa tahu Yes, jawabannya juga berbeda nih. Dari ya. Ayu Utami. Sebagai seorang founder firma hukum, apa yang menjadi Mhm. pertimbangan dalam menerima anak magang yang masuk ke dalam kriteria firma hukum tersebut? Sebagai catatan, kemarin Jejes ngejawabnya teachable, orangnya mau diajar. Kalau Bang Dosma gimana? Ada kriteria lain nggak? Oke. Kalau punya kriteria lain pastinya ya beda kantor, beda kriteria ya. Kalau Betul. saya pastinya ya harus punya kualitas yang berbeda dengan yang sudah ada di dalamnya gitu. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau kita kita kan ini kasus itu tidak bisa ditebak kasus apa aja. Ya, kita ngomong spesialis perusahaan, tiba-tiba ada yang cerai yang muncul, tiba-tiba ada kasus tanah yang muncul, masa kita nolak rezekinya? Ya, kalau saya sih cara lebih ininya, lebih spesifiknya adalah harus memiliki nilai lebih, harus punya nilai lebih, harus punya nilai berbeda dari yang sudah ada di dalam. Makanya yang sudah baru lulus nih, jangan terlalu flat, ya harus mempunyai nilai lebih yang bisa dijual gitu. Itu karena pintar itu tidak cukup. Ya, pintar itu Ya, tidak cukup. Banyak orang pintar tapi hanya sedikit orang bijak wah, gitu. Karena ya, di untuk menjadi karir dalam berlawyer ini sadis kan. oh Sadis. gitu. Sama halnya dengan profesi dokter lah. Saya juga dulu 2 tahun magang tidak digaji, ya, tapi hajar terus, cari klien, belajar lagi, kuliah lagi, ini lagi. Enggak, jangan mau nyerah. Jangan mau menyerah. Ya. Dan Mm-mm. kalau bicara mengenai saya harus bagaimana, apa yang harus lakukan, masukin aja ke semua. Jangan terlalu pede ke satu kantor hukum kamu diterima. Karena saya juga menerima kantor lawyer-lawyer yang ada di kantor itu tidak pernah ditebak dari mana, kualitasnya bagaimana. Ya yang penting pada saat interview dia punya nilai lebih, nilai berbeda dengan yang lain itu aja sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Berarti ya harus perbanyak soft skill atau kemampuan lain Yes, gitu ya. yes, Jadi biar menambah value kalian untuk saat masuk ke firma hukum ya, tertentu ya, gitu. Oke, betul menarik, sekali. menarik, menarik. Oke, ini ada pertanyaan lagi kayaknya masuk ke bidang expertise-nya Bang Dosman nih, karena Oke, okay. soal pertanahan dan Oke, okay. waris. Dari Oke. Okay. Muhammad Amin, Yes, bagaimana Muhammad status Amin. hukum Yes. pemberian seluruh hak atas tanah dari orang tua yang masih hidup kepada salah satu anak, sementara Oke, okay. orang tua tersebut memiliki beberapa anak? Oke. Okay. Itu aja Nah, pertanyaannya? ya, Oke. bagaimana status hukum pemberian seluruh hak atas tanah dari orang tua yang masih hidup kepada salah satu anak, sementara orang tua tersebut masih memiliki beberapa orang anak? Gitu. Ya, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Ini adalah hal yang unik ya. Karena mengenai di keluarga itu sebelum kita menyentuh mengenai hukum tanah, kita menyentuh dengan hukum keluarga. Ya, harus diketahui dulu. Ini orang tuanya ini sudah meninggal dua-duanya atau tinggal satu. Ya, karena aturan hukum secara kekeluargaan beda lagi. Terus agamanya apa? Ya, Muslim atau ya, non-Muslim. Kenapa kalau di Muslim itu disebut dengan tunduk ke kompilasi hukum Islam, gitu. Nah, sebelum kita menyentuh tanahnya ya, kalau mengenai tanahnya kan nanti ada aturan lebih meluas lagi itu. Tapi hukum keluarga dulu kita harus pahami. Ya, hukum keluarga itu harus kita pahami dulu. Nah, pertanyaan tadi itu ada disebut dengan hibah. Ya, contoh anaknya 5. Ya, orang tuanya menghibah ke salah satu karena itu adalah salah satu anak kesayangan dalam artian lebih tunduk ke orang tua. Pertanyaan salah nggak? Tidak. Kalau hibah nggak ya? Ya, terus diam-diam membuat wasiat. Ya, pertanyaan salah nggak? Tidak. Ya, yang perlu dipahami oleh yang penanya tadi dan juga ada kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, perlu duduk bersama karena kalau masih ada orang tua perlu harus diluruskan karena garis keturunan kan begini, ya. Berarti ada suatu berbicara tanggung jawab dulu nih anak, jangan hanya berbicara hak juga. Gitu. Kenapa? Karena warisan itu kan tidak hanya harta ya, tapi hutang itu adalah warisan. Betul. Ini yang perlu catatan, ya. Ini yang menjadi catatan penting. Jangan hanya berbicara mengenai, oh ya kita punya warisan. Yang dihitung itu adalah harta, hutangnya tidak dihitung. Ya, diam-diam orang tua ternyata ada hutang besar di bank. Ya, ada ke tetangga, ada ke saudara. Nah, itu yang perlu diluruskan dulu. Gitu, jangan sampai ada timbul emosional. Biasanya itu timbul disebut dengan
emosional dalam berhukum. Ya, dalam berbuatan hukum si orang tua itu dia emosional. Dia emosional untuk memilih salah satu dari anaknya yang berakibat disebut dengan permasalahan hukum keluarga begitu. Bahkan sampai ya maaf ya sampai ada saling bunuh ya, sampai ada saling penjara. Kemarin terbaru kan anak mau menjarakan seorang ibu, yaitu gara-gara warisan yang ditinggal oleh seorang bapak gitu. Jadi harus peka dulu kita. Jangan hanya berbicara mengenai harta, tapi juga berbicara mengenai hutang. Itu karena saya dulu juga backgroundnya dari bank, ngerti gitu soal Jelas hukum ya. waris, tanah, hak tanggungannya, kayak gitu. Betul. HT-nya padahal udah jelas. HT-nya, betul. Terus ya Dia kalau masih gono gini gimana, betul. warisnya gimana, yang tanda tangannya siapa aja gitu. Aduh, Yes. masa lalu itu. Jangan sampai dihitung hartanya 10 miliar, padahal setelah dihitung bunga bank hutangnya udah 12 miliar. Mau dapat Betul, itu. apaan? Dapat masalah. Gitu. Betul itu. Ya. Itu Jadi salah harus satu betul. kadang cuma lihat hartanya aja gitu ya. Sebenarnya di Yes. belakangnya itu entah itu asetnya masih ngutang gitu ya. Yes. Jadi harus paham Taunya dulu itu definisi tanah atau warisan. ruko masih dijaminin gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Sebelum kita berbicara mengenai tanah tadi ya, kalau mengenai tanah tadi nanti kita berbicara lagi mengenai status kepemilikan, mengenai ada diagungkan atau tidak. Tapi kan kita kalau udah paham tadi yang nanya, teman tadi yang nanya, mungkin udah paham lah kemana arahnya. Oke, ini jadi menarik nih. Saya jadi kepikiran pertanyaannya. Yes. Anggap tadi orang tua punya aset, punya harta, tanah, punya Ya, hutang juga. punya hutang juga. Anaknya milenial, jadi masih Yes. anggap belum cakap hukum. Yes. Nah, orang tuanya meninggal, berarti kan waris tuh, harta dan utangnya. Itu gimana? Utang kan anak kecil belum bisa bayar hutang itu. Itu jadinya gimana? Ya, di dalam hukum disebut dengan perwaliannya. Perwalian itu adalah seorang anak yang belum cakap hukum, yang belum dewasa lah menurut hukum, ya. Terus meninggal bapak ibunya, berarti kan harus ada suatu pertanggungjawaban, ada hak dan kewajiban di dalam itu, karena dia harus berdiri sendiri. Tapi secara hukum tidak dibenarkan dia berdiri sendiri, makanya disebut secara hukum sudah diantisipasi disebut dengan perwalian. Perwalian itu harus diajukan ke pengadilan negeri kalau dia non-muslim, dan itu disebut dengan penetapan. Nah, isi dari penetapan itulah menjadi dasar untuk menjalankan mau ada hutang atau tidak. Pertanyaannya, apakah seorang anak itu menanggung hutang? Ya, itu nanti yang menjadi tanggung jawab dari yang mewakili dalam hal walinya itu sendiri. Biasanya itu bisa pamannya, ya, bisa kakeknya, bisa neneknya, intinya pasti garis keturunan masih dari si pewaris. Nah, pertanyaan tadi itu bagaimana membayar hutang itu sendiri? Ya, hutang tetap hutang. Selama yang memiliki piutang itu bisa mempertanggungjawabkan dan ada bukti, monggo itu secara hukum tetap diberikan hak yang sama. Makanya biasanya yang kasus yang Belanda, yang bangunan heritage itu kan itu adalah orang-orang yang zaman dulu ya, zaman baheula kalau bahasa Sundanya, tapi diungkit kembali oleh pihak yang merasa dirugikan. Pertanyaannya apakah kita tinggal diam? Dulu kan sama si anak-anak. Oh enggak, itu tetap pertanggungjawaban, hutang tetap hutang. Oke, itu ya. Ya paling kalau misalnya perwaliannya nggak mau nanggung hutang ya jaminannya disikat ya sama Betul, kayak kita gitu, jaminan. Ya. Terus kalau tidak nanti setelah dewasa dia akan kalau ada gugatan kembali, jadi harus bertanggungjawabkan. Oke. Iya. Baik. Kayaknya ini ada pertanyaan yang masuk ke saya by WhatsApp. Kayaknya ini penasaran banget gitu. Soalnya kan ada dulu tapi masuknya ke WhatsApp. Siap. Pertanyaannya gini, bagaimana jika ada sekarang tersangka ingin mendapatkan bantuan hukum jika tidak memiliki pengacara atau uang untuk menyewa gitu? Oke, maksudnya apa yang harus dilakukan gitu? Harus dilakukan. Ya. Hukum secara di Indonesia sudah mengatur kok, ya, sudah melindungi. Oh, ini dari Anjuandi ternyata di komen juga dia nanya. Anjuandi ya, oke. Thank you pertanyaannya Anjuandi. Itu banyak sih pertanyaan dari masyarakat yang tidak menengah ke bawah aja, menengah ke atas pun sering mengalami hal-hal tersebut gitu, karena ekonomi kan bisa naik turun ya. Ya, pada saat dia mengakui bahwa tidak mampu, tidak masalah. Itu kan tinggal dia memenuhi syarat-syarat mengenai kurang mampu. Ada izin dari RT RW-nya membenarkan itu.
dan juga lain sebagainya. Dan kebetulan saya juga pengurus di Pradi Bandung. Kami juga ada PBH, ya, pusat bantuan hukumnya. Nanti bisa di pos bantuan hukumnya nanti bisa dibantu. Ya, kami juga pernah menangani bahkan lemparan dari PBH pergi ke kami, atau kami mengakui bahwa ini kamu harus dibantu dengan posisi tidak ekonomi kurang mampu, kami lempar ke sana. Tapi kami kawal gitu loh. Ya, begitu. Jadi sudah ada posnya yang akan membantu siapapun masyarakat itu sendiri. Sorry Bang, ini saya mau nanya sebagai orang awam, itu PBH dan LBH itu sama nggak? Ya, lembaga bantuan hukum sama, perbedaan bahasa-bahasanya. Ada LBH, ada PBH, ada Posbakum, dan lain-lain. Itu sebenarnya penggunaan, karena organisasi di lawyer itu kan berbeda-beda ya. Oh. Ya, tapi kalau LBH itu skupnya itu lebih umum. Karena siapapun bisa mendirikan LBH. Tapi kalau POS, karena POS disebut ya, POS itu yang dia punya stand di pengadilan itu sendiri. Oke. Gitu. Biasanya kalau kawan-kawan nih pergi ke pengadilan, sering-sering dilirik kanan kiri depan belakang mana pos yang dimaksud gitu. Karena itu sudah ada aturan yang menerangkan harus wajib. Oh, oke. Gitu. Jadi ada pos. Jadi sering-sering ya lirik kanan kiri depan belakang pasti ada posnya. Tapi kalau ada duitnya jangan ke situ. Perginya ke firma hukum biar penanganannya juga profesional. Oh, gitu. Ya. Ya karena itu kan sebutannya cuma bantuan doang gitu ya, berarti namanya bantuan. Karena ada beberapa hal juga yang nanti mereka juga mengakui begitu. Contoh, kita menyurati di luar kota, pengirimannya kan pakai duit. Ya, terus kita melakukan audiensi. Ya, dalam hal melakukan audiensi kita yang mengundang ya kita lah mengeluarkan duit. Ya, dari bahannya, dari materinya, ya bahkan dari konsumsinya gitu kan. Mereka juga bisa terus terang kok. Gitu. Ya, jadi aman, safety lah semua. Tidak ada yang tidak mendapat perlindungan hukum. Oke. Baik, ini di Google Meet ini di komennya ada yang bertanya dari Patar Simamora nih. Apakah mencomot konten TikTok orang lain untuk ditampilkan di program TV merupakan pelanggaran hukum? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ini kembali ke yang tadi, apakah ada niat jahat dari men-share-nya itu sendiri? Ya, gitu. Ya, terus ada nggak yang dirugikan? Ya, dan yang lebih terpenting lagi ada skup lebih khusus lagi, undang-undang mengatur mengenai hak cipta. Ya, selama tidak diatur dalam hak cipta itu tidak dipermasalahkan dan tidak dirugikan kok dianya. Jadi secara undang-undang ada disebut dengan undang-undang hak cipta. Oke, kalau itu dia berbicara mengenai itu mengenai karya dia yang memang dilindungi. Kemarin kan ada kasus yang KK itu ya. Ya, itu permasalahannya kan simpel. Kenapa dia tidak mendaftarkan mengenai hak cipta dan juga mengapa tidak jadi terserah YouTube aja kapan mencabut begitu kan? Nah, dan siapapun berhak untuk mengcover dan sebagainya begitu. Nah, ini sama halnya dengan di TikTok nih. Karena kan sekarang lagi zaman ya. Jadi kita buat viral dikit, di-share oleh TV itu sendiri. Ya, tanpa seizin karena menganggap itu masyarakat biasa yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Satu sisi ya betul, mereka juga melakukan penyiaran itu sendiri, melakukan di publik, menyajikan di publik, mereka juga paham dengan undang-undang itu sendiri. Ya, maka mereka juga melek hukum orang TV-nya. Tidak ada yang melarang itu. Dari sisi mananya? Kecuali kalau yang di-share itu adalah hal yang merugikan orang yang punya isi konten itu. Contoh mengenai pornografi, ada undang-undang yang menyentuh. Ya, terus mengenai hal kerahasiaan, ada undang-undang yang menyentuh gitu. Selama itu tidak ada suatu hal yang dirugikan, tidak bisa. Itu treatmentnya gimana ya? Apakah beda dengan orang, misalnya orang dia desainer nih, dia desainer, dia bikin sebuah karya di post di Instagram, terus ada akun lain mencomot plagiarisme langsung dipasang di akun dia dan menghasilkan uang. Nah, itu kan beda dengan TikTok gitu. Kan sebenarnya dia bikin portofolio aja gitu, tapi di akun lain malah itu jadi duit gitu. Itu gimana bisa intinya diproses menghasilkan ya? Ya, kita nggak melihat dari sisi menghasilkannya atau tidak. Ya, kita melihat dilindungi atau tidak oleh undang-undang itu sendiri. Ya, contoh mengenai yang Ivan Gunawan ini kan punya produk tuh, itu kan pernah ada kasus kemarin tuh. Dia punya brand, ya. Terus yang lain menyalahgunakan
ya, bahkan menjual produk tanpa seizin dia dengan bahasa yang luar dari koridornya itu sendiri, dia berhak karena sudah mendaftarkan hak ciptanya itu sendiri. Begitu. Termasuk mengenai merek apapun, brand apapun, karya apapun, selama sudah didaftar dalam hak cipta, itu sudah berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari orang yang dianggap sebagai pelaku. Oke. Berarti mungkin kalau yang postingan di TikTok dan di Instagram itu kita harus baca legalnya lagi yang ada di Instagram dan itu ya. Betul. Kan Apalagi kalau legal. TikTok kan konsep dari aplikasinya kan hiburan ya. Betul. Ya. Terus kan di bagian TikTok itu juga kalau tidak salah itu ada yang privat, ada yang tidak, ada settingannya dia di situ kan. Ada yang bisa disimpan, ada yang tidak. Nah, coba nanti dicek. Itu bisa diambil atau tidak itu ada. Ya, karena ini pernah masalah hukum juga kami tangani sampai ke pengadilan. Ya, jadi mempermasalahkan secara undang-undang ITE-nya apakah itu yang terbuka atau tertutup, bisa diakses atau tidak oleh orang lain. Gitu. Ya, kenapa? Karena di TikTok itu coba nanti dilihat, mereka juga sudah ada kok bagian legalnya, bagian yang paham hukumnya ada. Ya, selama seseorang itu dia membuat suatu kunci tidak bisa diupload oleh siapapun, bisa kok. Gitu. Terus dipaksa diupload, berarti kan ada suatu hal dilindungi dia tuh. Ya. Gitu. Tapi kalau dia udah dibuat go public, ya siapapun bisa mengakses, terus dia protes, ya kan bingung kita. Iya, betul. Gitu. Ya, kita juga kalau melindungi dia datang ke kita ke kantor, ini gimana karya saya? Ya kami juga akan ngomong apa adanya. Apa dasar hukum untuk kita lindungi? Begitu. Menarik ini. Iya. Oke. Pertanyaannya masih dari Google Meet ini ya, di komen. Tadi Patar, sekarang Satriadil Harahap nih. Oke, Harahap. Oke. Bagaimana penampilan itu sangat penting bagi seorang lawyer dan faktor apa saja yang menjadi penunjang bagi seorang lawyer untuk menarik klien? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya kayaknya calon lawyer nih. Wah, ya, mantap dia ya. sudah sampai menganalisa sampai kostum. Ya, ini termasuk contoh mengenai kostum yang saya kenakan. Ini bagian dari kesiapan dari suatu kantor hukum itu sendiri. Ya, sampai membuat logo, sampai membuat style sendiri. Ada orang yang style perusahaannya kantor hukumnya cowboy, tapi enak dilihat, looknya enak dilihat gitu. Ya, ada yang formal, serba jas seperti Hotman Paris. Kemana-mana kan nggak bisa lepas dari jas yang panjang tuh, ya, sama dasi yang panjang banget, gitu kan? Itu adalah style dia, gitu. Tapi pertanyaan tadi apa sepenting apakah? Menurut saya itu adalah yang paling nomor satu. Kenapa? Pada saat kita berbicara calon klien, berarti kan ada upaya untuk meyakinkan klien dalam hitungan menit bahkan hitungan detik. Ya, klien tidak akan mau mendengar kita kalau dia tidak respect dalam hal pandangan pertamanya. Itu adalah yang paling utama. Kenapa? Karena saya berprinsip bahwa pada saat saya berpakaian rapi untuk bertemu seseorang, berarti saya menghargai dia. Begitu sebaliknya. Pada saat saya berpakaian asal-asalan, berarti saya tidak menghargai audiens, saya tidak menghargai lawan bicara saya. Karena kita lawyer ini tidak digaji negara. Ya. Kalau PNS, ya maaf mungkin yang ada di forum ini PNS, kalau PNS kan sudah ada aturan sakleknya, pakai baju seragam ini, mau rapi, mau cocok, mau ketat, mau apa, ya itu urusan internal. Kalau kita kan itu bagian dari kita, kalau saya menyebut jual diri dalam arti positif, gitu. Jadi jangan menyesal kalau jadi lawyer nggak ada yang make, ya karena kucel, belum lagi kalau bau, ya. Kebayang nggak kita calon klien nih, ketemu ya sama calon lawyer atau dokter deh. Terus tiba-tiba bau gitu loh, ya. Jangan kan? Bye langsung ya. Langsung kan, ilfil ya. Iya. Jadi first impression banget ya ini itu ya. Yes, itu menjadi penentu. Kita mau mendapat cuan, uang berapapun itu pertama dari penampilan kita. Betul. Penampilan itu tidak hanya pakaian ya, rambut, wajah, ya bahkan aksesoris lainnya selama memang ada secara keuangan, udah mainkan lah. Jangan dibilang itu borok atau segala macam. Itu untuk mengundang cuan selanjutnya. Nah itu juga kenapa orang-orang bank juga pakaiannya selalu rapi gitu kan ya. Gitu. Ya, karena pandangan pertama ya.
betul gitu. gitu. Karena Ya, orang semoga bisnis kan, ini kan soalnya bisnis gitu ya, betul. bukan sesuatu yang remeh Ya, gitu. kalau menjual barang masih enak nih. Ya, Ah, ah, contoh seorang jual panci, ya, jual mobil, ya, atau jual emas, ada objeknya. Kalau kita jual apaan? betul, Gak ada betul, barang yang betul, kita jual diri betul, gitu. Berarti kan betul, menjual look kita sendiri sebelum otak. Begitu. betul. Baik, baik, baik. Semoga bermanfaat. Itu juga sangat apa? Memuaskan saya gitu jawabannya tuh. Asik. Ada yang terpuaskan ya. Semoga juga kawan-kawan yang lain juga kita bertukar pikiran. Oh iya bener ya, oh iya bener ya gitu. Oke, ini pertanyaannya dari Felix Alfredo nih. Apakah Oke. dapat menjadi lawyer hanya dengan gelar MH dan PKPA atau saya harus memiliki gelar SH PKPA juga? Oke. Ini yang paling penting dipahami ya. Ini juga kami di Pengurus Pradi Bandung pernah, ini rencananya harusnya kalau tidak COVID ini akan melakukan munas. Ini yang perlu bagian dibahas juga gitu. Kenapa? Karena sudah saklek di situ wajib SH. Wajib Ya. SH. Wajib SH. Ada orang yang SE S1 tapi bisa nggak kuliah di S2? Bisa. Jadi SE MH. Yang paling penting dan wajib itu adalah SH. Ya, sedikit. Oke. Betul. Jadi harus SH. Kenapa? Karena dasar-dasar hukumnya, teori hukumnya itu ada di S1. Gitu. Ya. Jadi Jadi sekarang yang ada gimana aturannya kalau sekarang yang ada? wajib SH. Tidak Oke. penting kayak saya ini ada MH, ada CLI, ada CLA, ada ini, ada ONO, nggak penting. Yang penting SH. Dan sudah 2 tahun lulus kuliah. Hmm. Oke, gitu. Ya, dan pastinya ada surat magang, dia sudah mengikuti magang. Ya, berarti otomatis ya 2 tahun lah, walaupun dalam prakteknya bisa lah coba diobrolkan dengan baik-baik, yang penting sudah 2 tahun, dan usia 25 minimal ya. Usia 25 tahun. Kalau kemarin ada pertanyaan juga tuh, yang baru lulus, terus dia udah ngambil PKPA, dan juga udah lulus dia ujian pradi, terus pertanyaannya, Bang, bagaimana? Saya masih 24 tahun 9 bulan. Ya, kalau di secara hukum kan tidak mengenal berapa bulan, yang penting 25 tahun. Nggak ada pembulatan ya di hukumnya. Ya, tidak ada lah yang namanya negosiasi dalam hal usia lah. Nanti kalau bisa memalsukan KTP dan lain-lain, nanti pidana. Ya, betul, betul. Bukan jadi lawyer, malah jadi narapidana kan. Oke, jadi kalau yang kawan-kawan yang pengen jadi lawyer, bersabar. Kalau contohnya SH-nya belum selesai, diambil lah. Sekarang kan ada kelas khusus, selain kelas reguler ya. Ada kelas khusus, ada kelas sore. Tapi lebih spesifiknya ada kelas khusus bisa lulus dalam waktu 3 tahun, bisa lah. Gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Semoga bermanfaat lah. Kayak yang tadi, oh iya ya, saya jangan coba-coba ngambil PKP, ngapain? Mimpi. Oke. Oke, ini ada yang kepo nih dari Lela. Oke. Mau nanya dulu Bang Dasma itu PKPA-nya lewat apa? Pradi atau apa gitu? Oke, saya PKPA-nya Pradi. Sekarang itu juga ada Pradi, ada Pradi A, B, C, dan selanjutnya kalau saya sih bodo amat lah. Yang penting secara undang-undang advokat itu disebut dengan penyelenggaranya itu adalah Pradi. Ya, saya dulu di Pradi, dan saya juga bagian dari AAI. Dulu AAI, Asosiasi Advokat, itu disebut dalam undang-undang advokat. Jadi Pradi membawahi beberapa organisasi. Ya, terus bisa kerjasama, dan saya mengikuti dari 2 organisasi sendiri, Pradi dan juga AAI, tapi saya disumpah juga di Pradi. Oke. Gitu. Bang Nusma, ini kita waktunya kira-kira sampai jam berapa nih, Bang? Sampai sepuasnya bisa. Waduh, sayanya yang nggak bisa sepuasnya nih, Bang. Tapi kita coba beresin dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Google Meet ini ya. Iya. Mungkin ini tadi ada yang nanya, Mbak Anissa ini pengen konfirmasi lagi nih, bagaimana tolak ukur seseorang dikatakan memiliki niat jahat dan bagaimana pembuktiannya? Coba mungkin bisa dibahas lagi, Bang. Siapa yang nanya itu ya? Anissa. Anissa, oke. Sebelumnya terima kasih dari Anissa. Itu ada di proses pembuktian itu adalah sampai nanti di pengadilan, karena kita menganut asas praduga tak bersalah ya. Jadi seorang dilapor bukan berarti dia langsung divonis, bukan berarti dia diklaim bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang bersalah gitu. Makanya mengenai niat jahat itu dibuktikan nanti juga di pengadilan. Ya, niat jahat itu pastinya ya namanya ada niat baik, ada niat jahat. Niat jahat itu berarti ada suatu hal yang terlukai. Ya, tidak hanya fisik ya.
gitu kan? Ada suatu perbuatan hukum, perbuatan manusia itu sendiri yang ada suatu niat dengan sengaja. Dia sengaja melakukan, sengaja untuk merugikan gitu. Jadi ada kata sengaja dulu. Kalau dia tidak sengaja, beda lagi nanti penerapan hukumnya. Begitu. Oke. Jadi perlu dipahami juga. Jadi oh ya dia ada niat jahat. Kita tidak boleh mengklaim bahwa dia ada niat jahat juga. Tapi diduga. Ini sering terkecoh seseorang, ya. Bahkan kami di lawyer sekalipun diajari yang pertama itu adalah sebelum membuka kantor, bahkan pada saat pendidikan pun harus diajarkan jangan sampai kita melakukan pencemaran nama baik. Ya, contoh, ya, saya membuat di media sosial, ya, atau menyurati seseorang, ya, bahwa kamu si A telah melakukan pencurian di rumah saya, gitu kan? Itu akan ada suatu statement, suatu vonis yang disebutkan oleh kita dalam surat itu kan. Tapi kalau kita berbahasa itu adalah bahwa kamu diduga telah melakukan pencurian di rumah saya, berbeda maknanya. Betul. Gitu. Jadi hati-hati pada saat kita mau menerapkan mengenai kata niat jahat. Jangan sampai kita ngegas terus menyelukai hati orang, kita dilempar, dihajar dengan pasal lain, yaitu adalah pencemaran nama baik. Betul, betul. Gitu. Apalagi secara undang-undang ITE dibuat jadi pidana khusus, jadi lebih berat hukumannya. Hati-hati. Hati-hati gitu. Ya, kalau kita mau menyebutkan seseorang juga gitu ya. Misalnya ada kasus, jangan sampai kita lupa mengatakan terduga gitu kalau masih terduga. Ini ya. Diduga, kalau terduga, itu bahasa, itu satu kata emas itu. Di surat kuasa wajib kami cantumkan itu. Iya. Gitu. Jadi hati-hati juga. Apapun itu diduga. Gitu. Jadi walaupun kita sudah menganalisa, membuat legal opinion, pendapat hukum, bahkan nanti kita berdebat dengan jaksa dengan kapasitas masing-masing berdebat dan meyakinkan seorang hakim, tetap untuk bisa disebutkan itu niat jahat itu adalah mengenai keyakinan hakim itu sendiri. Bahkan masih ada upaya banding, masih ada upaya kasasi, masih ada upaya PK. Jadi kita tidak boleh mendahului. Gitu. Baik. Kayaknya ini menjawab ya buat Anissa. Dan ini ada pertanyaan menarik juga dari Andre Ginting. Yes. Bang Dosman nih, gimana misal dalam sengketa tanah warisan antara anak dalam satu keluarga terdapat anak yang beda agama, sebaiknya sengketa tersebut dibawa ke pengadilan apa? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami atau saudara-saudara dari kawan-kawan gitu. Ini perlu dipahami gini. Siapa yang akan membuat gugatan? Gitu. Siapa yang membuat gugatan? Kenapa? Karena orangnya kan berbeda-beda. Ada kita mungkin dua agama, ya. Ini kita skupkan dengan semua yang agama di Indonesia dengan banyaknya anaknya, gitu kan? Terus pertanyaannya siapa yang menggugat? Agama apa yang menggugat? Gitu. Kalau contoh saya nih beragama Kristen, ya berarti saya menggugat itu adalah di pengadilan negeri, gitu. Nggak mungkin saya buat karena yang saya gugat itu kan semua. Ya, berbagai gitu kan. Nggak mungkin saya buat gugatan di pengadilan negeri, pengadilan agama, enggak. Yang dilihat itu adalah penggugat itu sendiri. Oke. Gitu. Itu masih mengenai ini ya, masih mengenai agama. Belum lagi mengenai dibenturkan dengan adat istiadat dalam hal tanah ini beda lagi. Apakah diselesaikan dengan cara hukum nasional, apakah secara hukum adat? Ya, apalagi ya maaf mungkin yang ada di sini golongan Tionghoa, penanganannya pun berbeda mengenai waris. Begitu. Oke. Semoga ngepas jawabannya ya. Iya. Kayak menjawab juga sih itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Joktan Mamangke ini. Gimana aturan hukum untuk melaporkan seseorang lewat grup Facebook yang dibuat oleh pihak kepolisian sebagai sarana untuk menampung laporan masyarakat? Apakah secara hukum itu diperbolehkan atau justru melanggar UU ITE? Oke, maksudnya maaf nih, saya luruskan dulu. Yang membuat grup ini siapa? Bagaimana aturan hukum untuk melaporkan seseorang lewat grup Facebook yang dibuat oleh pihak kepolisian? Berarti yang membuat pihak kepolisian grup Facebooknya. Iya, yang membuat, mungkin berbicara mengenai ada pos pengaduan kali ya. Pos pengaduan itu kan bisa melalui grup WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui langsung webnya. Ya, intinya kan itu adalah hak. Ya, itu adalah hak kita dalam membuat suatu laporan atau pengaduan. Ya, terlepas
itu dibuat dalam grup WhatsApp itu adalah hak. Tapi tetap ya, dilihat koridornya di situ, apakah kita berhak atau tidak. Jadi jangan sok tahu, ya. Dia merasa dirugikan padahal tidak ada unsur dirugikan. Contoh, ini pernah nih kita tangani nih di grup WhatsApp, ya, reunian SMP, ya, yang sudah berpuluh tahun tidak pernah muncul, mereka masuk ke situ. Terus ada dibuat lucu-lucuan tuh kan diedit. Sekarang ada bikin editan-editan, lucu stiker gitu ya. Stiker. Terus dibuat stikernya. Di stikernya itu ada dia, terus ada si kawannya ini. Ya, terus suaminya melihat WhatsApp-nya. Suaminya marah. Ya, membuat laporan polisi. Ya kan bingung kita. Ya, itu kan tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal itu kan. Tapi dia membuat laporan polisi, ujung-ujungnya apa? Tidak akan pernah ada proses selanjutnya. Gitu ya. Kembali ke yang tadi, walaupun ada post dari... Berarti cemburu itu bukan kerugian ya? Oh tidak. Rasa cemburu itu. Perselingkuhan. Itu berarti cemburu, maaf rasanya. Benar, perselingkuhan aja tidak bisa, perzinahan aja nggak segampang itu. Yang kemarin kasus Angel Elga kan, sama Vicky, bukan Vicky Sianipar ya, Vicky Nethasi itu, ya, yang si Vicky melapor, membuat suatu settingan bahwa itu adalah perzinahan nggak segampang itu, karena ada unsurnya yang tidak terpenuhi. Di dalam ruangan tertutup itu, istrinya dan laki-laki itu tidak ada suatu, ya maaf kata, telanjang, tidak. Gitu, nggak semudah itulah. Apalagi berbicara mengenai cemburu, dibilang selingkuh, ya. Terus sudah pacaran, sudah sampai, ya maaf kata, sampai berhubungan badan, terus dia menuntut apanya yang mau dituntut. Kan dalam melakukan itu kan suka. Tidak ada suatu paksaan, tidak ada suatu dirugikan, tidak ada suatu tanggung jawab, gitu. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya ini juga kayak banyak yang terjadi dan saya sering lihat juga di medsos gitu ya. Kalau misalnya kayak, mohon maaf nih, orang kumpul kebo gitu di satu hotel atau gimana, digerebek, status mereka belum menikah, sebenarnya itu mereka nggak boleh ditahan gitu ya, selama hubungan mereka suka dan sama suka gitu. Suka sama suka. Ya, ini mengenai kumpul kebo juga ada rencananya akan diatur, sudah ada draftnya RUKUHP, tapi kan belum disahkan. Selama tidak disahkan itu ya berarti itu masih dalam satu planning, masih dalam rencana, gitu kan. Tapi kalau kita berbicara mengenai hukum yang saat ini adalah yang dikenal itu adalah perzinahan, gitu. Kalau ada keresahan dari masyarakat itu bisa, tapi pada saat menggerebek itu ngapain dulu mereka? Kalau dibilang dia alasan pembelaan bahwa ini kami melakukan suatu meeting, mau apa? Iya, lagi mau main Mobile Legends sebenarnya kayak gitu. Iya, Mobile Legends, main biliar di situ kan. Nggak tahu. Iya, kan ada juga cewek tomboy berteman dengan cowok. Iya, terus mereka di situ main Mobile Legends tuh. Ya. Atau enggak mereka di situ nunggu waktu jadwal mereka mau meeting gitu kan, biar hemat hotel. Iya, mau apa kita? Itu yang ada kita lapor dia, kita nanti yang dilapor fitnah. Kayak si Elga itu kan. Hati-hati dengan kata kumpul kebo. Nanti yang ada kita yang dilapor balik. Itu kan udah ada terjadi itu. Ya, Vicky sekarang di penjara. Oke. Ditetapkan sebagai tersangka, bahkan Angel Elganya tidak ditetapkan sebagai tersangka karena dia adalah pihak yang benar menurut penyidik. Ya. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan asal gerbek main Mobile Legends di tempat yang terbuka aja. Yes, jangan suujon. Lagian kalau mereka menikmati, ya biarkan mereka menikmati, putuskan. Oke, ini karena kebiasaan orang Indonesia suka ngurusin urusan rumah tangga ini sih ya, urusan pribadi. Gitu. Betul. Oke, masih pertanyaan dari Google Meet nih, kayaknya masih banyak. Nggak apa-apa ya, Bang Nusma ya. Nggak apa-apa, dengan senang hati kita berbagi ilmu. Dari Disma Anggitma, hal baru apa yang didapatkan ketika dulu pertama kali magang? Bisa di-share pengalaman dari Bang Nusma, dan kiat-kiat apa saja yang harus dipersiapkan calon advokat yang akan atau sedang melakukan magang? Ini terima kasih pertanyaannya, semoga bermanfaat ya. Berapa puluh orang atau berapa ratus orang yang akan mendengar statement ini setelah nanti di-share kembali ya. Ini penting yang harus diketahui oleh sarjana hukum dan sudah ada niat untuk menjadi seorang lawyer. Ya, yang pertama itu adalah mental. Ya, jangan mental tahu tempe. Ya maaf kata, saya sering menyebutkannya itu adalah mental
mental, pokoknya mental yang inilah mental kerupuk, lembek gitu ya. lembek gitu loh. Ya, kita jangan mau kalah dengan profesi dokter. Ya, mereka itu panjang loh perjalanannya. Panjang perjalanannya, bahkan dengan usia sekian pun belum tentu dia bisa menghasilkan uang. Ya, berbicara mengenai pengalaman, saya lulus dulu usia 21. Saya kan berpikir nih, minimal 25 baru saya bisa disumpah. Ya, masa selama 4 tahun saya ngapain? Ya, yang perlu saya sharing ke teman-teman jangan terlalu idealis. Ya, selama 4 tahun mikir, apa yang harus bisa dilakukan? Yang pertama mikirkan itu adalah harus makan. Berarti harus cari duit. Ya, basic saya adalah marketing. Saya adalah marketing properti. Ya, saya kan berpikir bahwa ini adalah batu loncatan di saya untuk bisa meraih mimpi saya sebagai lawyer. Gitu. Jadi banyak cara. Mungkin teman-teman ada bisnis orang tua, jalankan aja dulu. Ya, pada saat menjalankan, ya kalian nanti lupa ilmu hukumnya, tinggal ambil S2. Ya, saya mengambil S2 itu sebelum wisuda S1 saya sudah mengambil. Ya, terus ada pradi, ambil aja langsung selama ada duit. Gitu. Jadi tidak ada break waktunya, nanti keburu tua. Ya, kita nggak berbicara milenial lagi nanti kalau sudah tua. Ya, tenaganya pun bukan tenaga milenial lagi, tenaga aki-aki ini ntar. Ya, jadi kita selama masih ada waktu, selama ada kesempatan, hajar terus, gas terus. Ya, oke. Dan 2 tahun itu kan wajib nih. Ya, berarti pada saat 21, 23 saya sudah selesai MH, berarti saya berpikir 2 tahun ini saya ngapain? Ya, berarti saya harus mencari duit juga, saya harus hidup, dan juga saya harus magang yang tak digaji. Tapi saya mikir keras, oh iya saya punya jaringan. Karena dipastikan hampir semua, bisa dibilang seluruhnya lah, kantor hukum itu kalau membawa case itu dapat 10%. Jadi kalau ada lawyer fee yang 100 juta, kita mendapat 10 juta. Kan lumayan. Bukan lumayan lagi kan, itu melebihi gaji kalau kita jadi karyawan. Betul. Iya, saya salah satu orang yang tidak pernah diterima di perusahaan manapun. Di bank, sudah semua bank udah saya coba. Ya, tapi memang ini takdir saya harus jadi lawyer, saya harus berjuang, saya harus jadi marketing, jadi berpikirnya positive thinking aja. Jangan dibawa beban. Aduh, ini lama, 2 tahun ini masih lama sekali. Jalanin aja. Iya, jalanin pasti ada rezekinya kok. Terus saya nanti kerja di mana nih untuk yang kantor hukum yang menghasilkan profit? Nggak usah khawatir. Kalau kita, apalagi kalau mahasiswa punya jiwa organisasi, orang yang menyari kita kok. Ya, harus punya prinsip bahwa kita adalah orang yang memang patut diperhitungkan. Dengan cara apa? Dengan kita memiliki kualitas yang belum tentu dimiliki orang lain, itu aja. Betul. Itu mungkin ya tips untuk Mas Anggitma. Tips amat. Iya, jangan cuman berpatokan cari kerja dulu gitu ya. Bisa lah jadi marketing gitu sambil gimana caranya hidup gitu. Nggak apa-apa. Ngedagang. Mengasah skill untuk cari klien manusia ya. Ngedagang. Dagangin aja apa yang bisa didagangin. Yang penting jangan dagangin manusia. Beda lagi ceritanya. Betul. Ya, selama itu positif, hajar terus gitu. Terbuka sendiri kok. Betul. Gitu. Semoga menjawab itu ya untuk Dimas ya. Dan pertanyaan dari Ananda Yuliana Putri, apakah secara hukum wabah COVID-19 dapat dijadikan alasan sebagai force majeure untuk tidak menjalankan suatu perjanjian? Mengingat kita tidak pernah tahu kapan ini akan terjadi, tidak memiliki contributory effect atas penyebaran wabah ini, dan COVID-19 merupakan halangan yang tidak bisa dikesampingkan. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih. Pertanyaan ini adalah suatu yang diperdebatkan juga oleh pemerintah, perusahaan. Sempat kayak gitu? Pastinya, ya. Ini diperdebatkan. Kenapa? Karena harus kembali lagi kepada perusahaan dengan karyawan itu sendiri, ya. Atau perusahaan dengan yang sudah di job desk-kan atau yang di subkontrakkan. Kalau dalam perusahaan proyek kan ada disebut dengan subkon. Contoh saya seorang arsitek, ya saya harus mensubkonnya ke interior, ke toko bangunan, ya, terus ke yang lain-lainnya lah, perairan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu disebut dengan force majeure padahal sudah dikontrak sebelumnya? Ya, jadi itu adalah suatu dilema yang tidak mudah untuk menjadi diseragamkan. Ya, jadi tidak disebut dengan murni force majeure. Ya, karena force majeure itu adalah
bencana alam dan sebagainya, termasuk kebijakan pemerintah. Ini kan mereka mau menyoroti bahwa inilah kebijakan pemerintah, menyebutkan bahwa ini adalah bencana. Ya. Ini disebut dengan bencana, bukan bencana alam ya, tapi bencana apa disebutkan oleh presiden tuh intinya masuk ke dalam kebijakan pemerintah yang menyebutkan inilah bencana. Tapi dalam hal penerapannya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Harus kembali kepada para pihak. Karena apa? Karena prinsip perjanjian adalah pada saat dua belah pihak mengikatkan diri, sudah menjadi suatu perjanjian bahwa detik itu juga dianggap sebagai hukum. Ya. Contoh pemerintah disebut dengan force majeure. Kalau para pihak menyebutkannya itu adalah bahwa yaudah kita perbaharui aja tanggalnya, deadline-nya, terus keuntungannya, profitnya. Jadi dalam prakteknya nggak disebut sebagai force majeure murni. Ya. Begitu. Jadi hati-hati kawan-kawan kalau contoh saya di pihak perusahaan, terus si ini di pihak dari karyawan. Jadi saling bela diri sendiri. Ya, kita menyarankan lebih baik duduk bersama lah. Karena ini problem juga yang dialami juga klien kami, klien retainer perusahaan, begitu juga. Ini bagaimana bang, ini bagaimana, subkon ini komplain. Udah duduk bersama aja, pasti ada nanti ditemunya. Karena prinsip dalam perjanjian adalah selama itu sudah ditandatangani, disepakati oleh kedua belah pihak atau para pihak, pada saat detik itu juga menjadi disebut dengan hukum. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Ini mungkin kedepannya bakal ada perubahan dalam istilah force majeure mungkin ya. Kan sebelumnya mungkin bencana alam, kebakaran, kayak gitu, banjir. Mungkin wabah mungkin bakal jadi salah satu yang masuk disebutkan dalam situ nggak? Ada kemungkinan nggak? Yes. Gitu. Terima kasih pertanyaan. Ini begini. Itu kan kembali kepada para pihak nih. Kalau kami menyebutkan langsung spesifik, merubah atau dibuat adendum, ya pasal tambahannya, bahwa yang disebut dengan force majeure itu termasuk juga adalah COVID-19. Langsung konkret. Gitu. Jadi dibuat adendum. Karena kalau kita merubah pemerintah, masalah pemerintah pun bingung. Coba kalau ditanya nih, Menteri A dengan Menteri B, Menteri C, bisa berbeda pendapatnya sampai kapan COVID itu? Betul. Ya, ada salah satu menteri loh menyebutkan sampai bulan Agustus, terus marah menteri lain kan. Karena itu berpengaruh mengenai roda berjalannya dari job desk dari menteri yang lainnya. Nah, makanya pemerintah minimal Desember 2019 baru kita bisa bersikap kan gitu. Itu ada hubungannya ke perjanjian. Oke, ya. Begitu, semoga bermanfaat tuh. Lanjut pertanyaan dari Putri Langgeng. Bang ingin bertanya, apakah untuk magang di kantor hukum harus mengikuti PKPA terlebih dahulu, khususnya jika ingin menjadi corporate lawyer? Jawabannya ya, karena dia berbicara mengenai corporate lawyer ya. Ya, tapi kalau memang bang saya nggak mau dulu ini itu, coba aja. Barangkali ada rezeki yang membenarkan itu, karena begini loh, setiap kantor hukum dia berhak membuat aturan tersendiri. Ya, kita tidak tunduk kepada aturan apapun dalam hal teknis atau sistem dalam kantor hukum itu sendiri. Ya, selama pemilik kantor dan juga yang magang itu sendiri menyepakati, ya sudah berjalan. Tapi saran kita mending diikuti PKPA, karena di situ kan sertifikatnya itu kan sertifikat kertas ampuh tuh, gitu. Terus kedua perlu kami ingatkan, jangan sampai nanti benar kejadian ini. Rencananya bahwa untuk profesi lawyer nanti disamakan dengan profesi notaris, jadi dibuat S2. Oh gitu. Kalau pendidikan kan cukup hanya 2-3 bulan, bahkan ada yang sebulan. Selesai urusan. Hanya bayar kurang lebih 6 juta. Gimana kalau kuliah puluhan juta dong, waktunya belum kebuang. Makanya kalau ada waktu kejar-kejar aja. Ya. Gitu ya. Oke, ini jawabannya udah cukup jelas untuk Putri ya. Konkret untuk Martin Hutapea nih, menurut Bang Dosma, bagaimana pandangan Abang menjadi profesi di 10 tahun ke depan? Begitu juga di law firm. Profesi maksudnya profesi lawyer itu sendiri ya? Kayaknya di profesi lawyer sendiri, dia nggak sebut soalnya. Iya, untuk 10 tahun ke depan gimana? Kalaupun nggak disebut profesi apapun itu tergantung kita. Mau kita jadi ngelola jual sampah kek, mau jual emas kek, ya, mau jadi menteri kek, mau jadi apapun itu tergantung personality kita. Ya, itu secara meluas ya. Terus kalau secara scope dalam lawyer, yakin aja 100%, mudah-mudahan ini pendapat saya tidak salah. Ya.
semakin canggihnya Indonesia, semakin canggihnya dunia, semakin banyak masalah. Semakin banyak masalah, berarti dibutuhkan profesi yang untuk membenarkan masalah ini. Oke. Itu logik ya. Iya, iya, iya. Sangat logik. Dan itu memang benar. Ya, kebayang nggak kalau di Indonesia ini flat, ya, tidak ada masalah, ya, Adem ayem gitu ya. ya, adem ayem, semuanya legowo, ya, dengan kekeluargaan selesai. Dari mana dapat duitnya? Makanya logikanya kami sering berpikir kalau ada masalah tuh, makasih loh yang sudah membuat masalah. Jadi kami dapat rezeki. Ya itu candaan guyonan ke situ lah ya. Intinya jangan pernah membuat masalah itu jadi hal yang membuat kita mumet gitu. Tapi ambil dari sisi positifnya. Ya jadi rezeki ya. Jadi Ya tapi selesaikan. Betul. Gitu. Ya. Ya jadi lawyer lah. Jadi lawyer lah kalau memang mengingini profesi yang terjamin sampai 10 tahun mau beberapa 100 tahun sekalipun selama Indonesia masih utuh tetap dibutuhkan kok. Tapi ya kayaknya untuk di Indonesia itu masih prospectable ya. Beda sama kalau kemarin si Jejes bilang di Belanda gitu, orangnya kan nggak terlalu banyak gitu tingkat kriminalitasnya gitu. Betul. Di Indonesia kan tahu sendiri lah ya. Ya, provinsi banyak, adat istiadat banyak, ya. Ya gimana populasi banyak juga gitu ya. Populasi banyak, ya, bahkan yang orang sangat sukses banyak, yang orang gembel banyak. Ya udah, jadi banyak masalah di dalamnya. Iya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari chatnya ini. Oke. Ada dua, sorry. Kayaknya ini udah saya tutup pertanyaan terakhir. Dua ini dari Ovan nih. Kalau lawyer buat akta perdamaian, apakah kekuatan hukumnya sama dengan yang dibuat oleh mediator? Mediator ini apakah disebut dengan notaris kah? Tidak dituliskan apa-apa di sini. Cuma ya udah, saya jelasin secara meluas lah ya. Ya, dalam hal seseorang melakukan suatu perdamaian, itu adalah tahta yang tertinggi dalam penyelesaian kasus hukum apapun. Ya, itu yang perlu sebagai catatannya. Ya, berarti dalam hal prosesnya itu pun tidak pernah dipersulit kok. Ya. Kita pernah melakukan suatu perdamaian yang tadinya sudah masuk ke ranah hukum pengadilan, tapi kita bisa damaikan mereka di luar. Itu orang pengadilan itu senang. Oke, pertanyaan Pak. Ini Taufan ini ngasih tambahan mediator bersertifikat. Oke, mediator bersertifikat kan ya? Ya, itu saya lanjutkan ya. Bermediator bersertifikat. Bersertifikat atau tidak, itu tergantung para pihak sebenarnya. Tapi dia mempunyai nilai jual lebih, itu aja. Oke. Dia mempunyai nilai jual lebih, gitu. Ya, kenapa kita seorang lawyer sudah mencakup skupnya sebagai seorang mediator? Ya, kenapa? Karena kita setara dengan penegak hukum lainnya. Kita setara dengan hakim, kita setara dengan jaksa, kita setara dengan polisi. Ya, itu yang menjadi catatan. Mau sertifikat ini, sertifikat itu, itulah perkembangannya ya untuk membuat suatu pendidikan ini itu. Tapi pada intinya pertanyaannya, niatnya dalam perdamaian itu apa? Isinya terpenuhi keinginan para pihak atau tidak? Kalau terpenuhi semuanya itu tidak jadi masalah. Ya, contoh kita menyebutnya dengan perjanjian perdamaian atau kesepakatan bersama perdamaian dalam kasus A, B, C, dan selanjutnya begitu. Ya, yang perlu kita pahami juga, perlu saya sampaikan nih, hati-hati kawan-kawan kalau contoh nih, sudah berdamai, ada si A akan ada si B yang bersengketa. Oke, si A membuat satu pernyataan, hati-hati dengan pernyataan, karena dalam hukum perjanjian itu disebut dengan perjanjian bersegi satu. Perjanjian bersegi satu sama dalam hal kepolisian dengan BAP, kapanpun, dimanapun itu bisa dicabut. Tapi kalau mengikatkan diri dalam suatu isi perjanjian dan kejadian yang sama, tanggal yang sama, ya, itu dianggap mengikatkan diri secara bersama-sama dan tidak boleh dipatahkan oleh salah satu pihak. Makanya akta perdamaiannya kalau tidak dibawa ke notaris, kita yang mendamaikan, tapi kita menyebut dengan kesepakatan bersama mengenai perdamaian dalam case yang dimaksud. Begitu. Oke. Semoga untuk menjawab ya ini ya, untuk Taufan ya. Ya, jadi nggak bersertifikat nanti habis tuh cuannya. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Sadana nih ya.
Gimana cara bisa menganalisis suatu beda kasus hukum, dari mana Hmm. mulainya, hal yang harus penting dimiliki dari seorang lawyer? Oke. Yang pertama pastinya adalah kita harus bertemu dengan orang yang berkasus ya. Kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu hal dengan otak kita sendiri, sama seorang dokter lah. Kita pasien, kita cerita dari telepon, nggak mungkin dia menyimpulkan sakit diare, sakit demam, sakit paru-paru dan segala macam, nggak mungkin kan. Ya, harus ada menyimpulkan diagnosanya itu dengan analisa. Sama halnya seperti lawyer. Ya, kita harus bertemu dengan orangnya, bahkan bahasa tubuh dari orang calon klien kita pun harus kita perhatikan, dia jujur atau tidak, dia terbuka atau tidak. Ya, agar kita tidak menjadi suatu menganggap bahwa dia hanya mencuri ilmu atau kita dibohongi begitu kan. Jangan sampai nih kita menjadi orang yang tidak dihargai oleh calon klien. Begitu. Ya, untuk kita menganalisanya, kita ketemu dengan orangnya pertama ya, ketemu dengan orangnya. Kita harus dan mewajibkan orang bersangkutan membawa bukti. Oke. Oke, bukti itu kan tidak hanya surat, tidak hanya lembaran kertas, tapi juga bukti-bukti contoh handphone, kita cross-check handphonenya isinya apa, terus hasil visum, dan lain-lain, segala macam lah. Kalau kita sudah menganalisa, dia membuat satu kronologis versi dia, dan kita membuat versi kita, dan kita menawarkan suatu pasal yang akan kita bela dalam hal masalah ini. Di situ kita bisa menyimpulkan, tapi masih simpulan sementara. Ya, simpulan sementara selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita menyebut dengan legal opinion, pendapat hukum. Pendapat hukum itu kan tidak hanya kronologis, juga kita menjelaskan mengenai ada masalah apa di dalam, ada dasar hukumnya apa yang kita terapkan, analisanya dengan cara apa. Karena banyak cara, tapi kita cari cara terbaik. Bagaimana simpulnya, dan setelah simpul tidak langsung selesai. Bagaimana sarannya? Ya, dengan saran inilah si klien mengetahui kapan selesai kasusnya, masuk atau tidak pemikiran kita ini ke dia. Kalau sudah oke semua, baru kita disebut dengan paham apa diagnosa dia. Begitu. Oke. Baik. Itu kayak cukup jelas Jangan menurut saya. sampai kita seorang dokter nih, kamu diare. Saya nggak diare, dok. Begitu kan, nggak enak kan. Iya. Jadi harus ada komunikasi juga. Pasti kan orang dokter kan ditanya tuh, kamu diare ini enggak, normal enggak? Ya, terus tidurnya normal enggak? Kan dia harus menanya dulu. Begitulah dalam hal kami seorang lawyer, sama halnya dengan profesi untuk dokter, sama aja untuk kita ambil satu simpul. Betul. Jadi apalagi ini kan kita melihat juga dari klien kita, sama kayak orang bang sih, ketemu itu tuh ngelihat dia jujur atau enggak, bisa dipercaya atau enggak gitu. Soalnya ini hal yang penting gitu kan ya, untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau nggak ketemu, susah juga untuk mendapat penilaian yang tepat gitu. Dan kayaknya ini udah satu mungkin yang perlu kami sampaikan juga ke kawan-kawan yang mau pengen jadi lawyer, ini kan dalam pikirannya duit terus nih, ya. Itu apa yang dijelaskan tadi di belakang, dari apa kualitas kita yang kita keluarkan legal opinion sampai simpul dan saran, dari situ juga nanti kita bisa menawarkan berapa yang bisa layak kita tawarkan ke mereka, dan kalau selama dalam tulisan kita dibiasakan berubah tulisan gitu. Jadi jangan hanya lisan ngoceh minta duit, jangan. Itu merendahkan profesi lawyer. Itu saran dalam hal profesi khusus spesifik profesi lawyer ya. Baik. Oke, kayaknya untuk pertanyaan udah cukup, karena sekarang udah 5:30, 1,5 jam dari biasanya alokasi kita 1 jam. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua, karena tujuan kita Filotalk ini untuk bersharing, untuk menambah pengetahuan, awareness tentang hukum untuk anak-anak milenial gitu. Apalagi kan kita nggak cuma ngebahas yang tentang UIT aja, tapi untuk teman-teman yang emang lagi kuliah untuk mendapatkan gelar SH atau lawyernya juga semoga bisa terbantu gitu. Betul. Oke, Bang Nusma, ada pesan-pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Oke, untuk pesan-pesannya, untuk teman-teman yang intinya harus punya karakter aja lah, punya prinsip, ya jangan dibuat profesi lawyer atau profesi apapun ini sebagai mainan, ya. Apalagi profesi yang tidak digaji oleh negara, jangan main-main. Ya, jadi harus punya prinsip, harus punya visi hidup, itu aja.
Betul. Walaupun kita milenial, tapi pemikiran kita harus bisa melebihi dari orang-orang yang sudah jauh lebih tua dari kita. Betul. Gitu. Siap. Mantap Bang Dosma, makasih Oke, untuk sharing dan thank you. waktunya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah ikut selama 2 hari ini. Oke. Kalian luar biasa banget lah, ini Kalian aktif, luar biasa. interaktif, banyak inputan, dan saya sendiri yang backgroundnya bukan hukum, orang awam tentang hukum, belajar banyak banget dari Jessica dan Bang Dosma tentang hukum, tentang apa yang hak-hak kita, kewajiban kita, tentang dunia perlawyeran dan hak waris dan UIT apalagi nih yang sensitif banget. Jangan sampai kita salah menuliskan atau posting di dalam media sosial kita gitu, karena urusannya bisa panjang lebar. Balik-balik lagi, ntar yang dirugikan nggak cuma duit, tapi nama kita juga bisa tercemar gitu ya. Sekali lagi makasih Bang Dosma, salam juga buat Jessica. Makasih untuk teman-teman dari DRS Law Firm dan juga Jess & Co Law Firm. Salam balik dari semuanya. Dari semua Law Firm DRS, salam saya. Ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kalau mau berdiskusi lagi, untuk tanya-tanya lagi, bisa masuk ke philoid.id. Di situ teman-teman bisa sharing knowledge, bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan orang-orang dengan background macam-macam. Bisa belajar banyak juga. Pokoknya menarik lah untuk coba Philoid ID gitu. Dan oh ya, untuk PowerPoint-nya ntar boleh di-share ya Bang Dosma ya. Boleh, dengan senang hati. Di grup ntar kita bakal share. Pastinya ntar bakal ada Filotalk selanjutnya, entah itu topiknya mungkin berbeda dengan hukum, tapi lain kali mungkin kita bisa kerjasama lagi dengan Bang Dosma untuk sharing lagi ya Bang ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya, untuk sharingnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa. Selamat sore. Yuk, sore.